that. So makasih buat semuanya, makasih buat all your attention, makasih buat udah ngebesarin aku sampai sekarang, makasih udah maafin aku walaupun aku banyak banget salah ke kalian. Pokoknya thank you for everything. Terima kasih Mama dan Papa yang sudah ngejagain aku sampai sekarang. Semoga Tuhan Yesus memberkati Mama dan Papa agar selalu diberikan kesehatan. Buat Mama, makasih karena udah besarin Via. Terus makasih banget udah kasih sayang buat Via karena udah besarin Via sampai sekarang. Makasih. Terima kasih Papa dan Mama karena sudah membimbing aku sampai besar dan mencukupi semua kebutuhanku. Semoga Tuhan Yesus tetap memberkati Papa dan Mama. Terima kasih. Papa dan Mama karena telah menghidupiku, menjagaku selama virus corona ini dan sebelum-sebelumnya ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mama dan Papa selama ini karena sudah merawatku sejak kecil. Semoga Tuhan menyertai Papa dan Mamaku, diberi banyak umur yang panjang, sehat selalu, dan disertai oleh Tuhan. Amin. Terima kasih buat Mama dan Papa yang sudah membesarkanku dari kecil sampai sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Papa Mama karena telah menjaga saya dari kecil sampai sekarang dan mau bermain dan belajar bersama saya. Terima kasih. Papa dan Mama, terima kasih ya karena sudah menjaga dan merawat saya sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Melvin dan ini adik saya, Marvel. Halo.
Dalam bulan keluarga ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena sudah memberikan orang tua yang baik dan bertanggung jawab kepada kami. Terima kasih. We love you, Mom and Dad. Mama, Papa, terima kasih karena sudah bekerja keras untuk membesarkan Naomi selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Sayang Mami, sayang Susu. Hai. Love. You. You. Mama. Mama. Hai. Love. You. You. Papa. Terima kasih Tuhanku untuk mamaku tersayang yang kasihnya setia selalu korbankan waktu dan tenaga. Terima kasih Tuhanku untuk Bapakku tercinta yang mimpiku ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Papi Mami sudah menjaga kami. Aku sayang padamu. Terima kasih Papi Mami sudah merawat, menjaga, mendidik dari Ivana kecil sampai Ivana sekarang. Tuhan Yesus memberkati Papi Mami. Amin. Thank you Papa Mama for your love to Jesse Hansel. I love you Papa Mama. Terima kasih Papa Mama sudah sayang sama Tete Joen sama Jompel. I love you so much. Terima kasih Papa dan Mama yang sudah mengasihi aku dan membimbing aku dari kecil sampai besar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Papa Mama. I love you. Terima kasih Papi dan Mami sudah menjaga, merawat, dan mendidik Amos dengan penuh kasih sayang. Tuhan Yesus memberkati Papi dan Mami. Amin. Nama aku Sofia. Aku kelas 3 SD. Aku mau bilang terima kasih kepada Mama dan Papa. Terima kasih Mama, terima kasih Papa untuk menyayangiku dan membesarkanku. Halo, nama saya Jad Daniels, kelas 6. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada orang tuaku. Terima kasih Papa dan Mama saya karena sudah menjaga saya dari kecil, merawat saya dengan penuh kasih sayang, dan selalu ada buat saya. Terima kasih. Terima kasih sudah cari uang untuk Tete sekolah. Love you. Sama-sama. Terima kasih sudah merawat Tete sampai besar. Love you. I love you too. Terima kasih Mama.
Umat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Masih dalam rangkaian ibadah bulan keluarga GKI Nurdin. Kita bersekutu bersama dengan segenap umat Tuhan di GKI Nurdin secara online. Bersoraklah bagi Dia yang hikmatnya besar, hingga rela mengaruniakan anak tunggalnya bagi keselamatan dunia. Umat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilahkan untuk duduk. Umat Tuhan terkasih, mungkin kita berpikir bahwa fungsi kekuasaan hanyalah ada di ruang profesional, akademis, bisnis, atau tempat lain yang sejenisnya. Tanpa kita sadari, hal ini juga sebenarnya berlaku di dalam rumah. Orang yang lebih tua cenderung merasa lebih tahu dan mengerti daripada orang-orang yang lebih muda. Mereka yang memiliki penghasilan cenderung merasa memiliki hak lebih untuk memerintah daripada yang tidak punya penghasilan, atau lain sebagainya. Tentu tidak selalu terjadi demikian. Tapi situasi semacam ini tidak asing dalam kehidupan keluarga secara umum. Dalam tema Dia Sanggup Mengaruniakan Hikmat dalam Keluarga, kita diajak untuk menyadari bagaimana mengelola fungsi kekuasaan yang ada pada kita
tentunya dengan hikmat yang dari Tuhan sendiri. Tentu tujuannya tidak lain untuk kehidupan keluarga yang lebih damai, tentram, dan juga terutama mencerminkan Kristus di dalamnya. Di saat ini, marilah kita berdoa untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Berdoalah secara pribadi di dalam hati dan akui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin menyerahkan keluarga kami sepenuhnya dalam pemeliharaan dan tuntunan tangan-Mu. Ajarlah kami untuk mau terus belajar dan mengoreksi diri kami masing-masing dalam melakukan peran kami. Sebab sebagai orang yang lebih tua, kami mungkin berlaku tidak adil pada mereka yang lebih muda. Tindakan kami sebagai orang muda pun cenderung manipulatif terhadap orang tua atau saudara demi kepentingan kami sendiri. Ampuni kami akan kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat mengelola kekuatan, kelebihan, dan kekuasaan yang ada pada kami, khususnya di dalam rumah, di dalam keluarga kami Tuhan, berdasarkan hikmat dan tuntunan kasih-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau pilih, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau pilih, jangan jalan terus. Di hadapan tata Raman, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau pilih, jangan jalan terus. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, mari dengarkanlah berita pengampunan dari Titus 3 ayat 4-5. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali
dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, sehingga Dia bisa berbicara kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, Allah yang memelihara secara terus-menerus hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur kalau kami bisa bersama-sama kembali merayakan kebaikan Tuhan lewat kesempatan untuk kami beribadah. Kami tahu masih banyak orang yang tidak bisa menikmati ibadah seperti yang kami nikmati. Karena keterbatasan, karena kekurangan, dan begitu banyak hal lain. Maka biarlah Tuhan dengan hati yang terarah kepadamu, kami tidak hanya mensyukuri, tapi semakin rindu akan hadirat-Mu. Semakin rindu untuk mengenal isi hati-Mu. Sehingga di dalam kehidupan kami, di tengah pandemi yang cukup panjang ini, kami tidak kehilangan semangat untuk mewartakan karya-Mu, mewartakan firman-Mu dalam hidup kami. Dan semakin hari justru kami semakin menjadi kitab yang terbuka, terutama bagi keluarga kami. Bagi orang-orang yang Kau percayakan ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau yang akan menolong dan menuntun kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu yang terus bergaung dalam hati kami. Memberikan kepada kami hikmat yang kami butuhkan. Untuk menjalani fungsi kami, panggilan dan tanggung jawab kami. Sebagai bagian dari keluarga. Sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai saudara bagi satu dengan yang lain. Biarlah Roh-Mu itulah yang terus menerangi kami. Dalam kerendahan hati kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian dengan berdiri kita menyambut Injil Kristus. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu, suci Kau Tuhan. Suci, 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 jiwaku
Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan lukisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan lukisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, melakukan dan memeliharanya. Haleluya. Saat kami berkumpul, Tuhan Yesus ada di tengah kami. Kami bersatu hati, merendahkan diri, mencari hadirat-Mu. Kau bertata di
bertata di atas keluargaku. Kau berkati dan berikan pertolongan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, gembala keluargaku. Kami yakin Tuhan pasti buka jalan. Ku yakin Tuhan sanggup. Kami yakin Tuhan pasti buka jalan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini tema kita di dalam rangkaian bulan keluarga pada minggu yang ketiga adalah ia sanggup mengaruniakan hikmat dalam keluarga. Bapak Ibu, banyak orang yang tidak sadar betapa pentingnya hikmat di dalam hidupnya. Seringkali kita lupa menggunakan hikmat di dalam hidup kita. Dan hasilnya kita memilih putusan-putusan yang salah. Kita jatuh pada lubang yang seharusnya tidak perlu kita masuki. Tapi memang tidak mudah ternyata ketika bicara soal hikmat. Ayub 12 mengatakan demikian. Ayat 12. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Apakah kita semua setuju dan sepakat dengan apa yang dikatakan Ayub 12 ayat 12? Mungkin kita bilang, iya betul. Memang hikmat itu ada pada orang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umur. Tidak salah tentunya. Karena semakin bertambahnya usia seseorang, pasti makin banyak pengalamannya. Makin banyak asam garamnya. Makin banyak jatuh bangunnya, makin banyak pembelajaran hidup yang dia dapat. Tapi apakah dengan naik turun hidup, dengan begitu banyak pembelajaran yang dialami sepanjang hidup, sudah memastikan bahwa ia pasti berhikmat? Belum tentu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Karenanya Ayub 12 melanjutkan, yaitu di ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Bahwa dikatakan, ya memang hikmat seringkali ada pada orang tua. Pengertian ada pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Karena pertimbangan Allah dan pengertian Allah itu tiada duanya. Dia ketika sudah mengadili, ketika sudah bertindak, ketika sudah memperkatakan hal-hal yang luar biasa sebagai sebuah kebenaran, enggak ada satupun orang yang bisa mengelaknya. Dan itu juga kita lihat dari kisah yang tadi kita baca bersama, yaitu dari Matius. Bagaimana orang begitu mendengar langsung pergi. Wah, udah gak tahan deh, udah gak bisa dicobain lagi nih begini, udah habis kata-kata. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menariknya adalah bagaimana kemudian kita menggunakan hikmat ini di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Sebagai pribadi, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai kakak, sebagai adik. Dan bagaimana hikmat ini ternyata akan mengubah begitu banyak hal di dalam kehidupan kita. Hikmat ini akan menolong kita menemukan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan untuk kita temukan. Bahkan membuat kita sebagai pribadi dan kita sebagai keluarga bertumbuh ke arah Kristus yang semakin sempurna setiap hari. Yang hari ini kita mau dalami adalah apa sih sebetulnya fungsi
dari hikmat. Kenapa kita ini butuh hikmat? Apa yang membuat kita ini membutuhkan hikmat di dalam 24 jam hidup kita sebagai manusia? Kalau lagunya mengatakan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Tentunya di sini bukan hanya Tuhan lindungin saya 24 jam dari virus corona. Tuhan lindungi saya 24 jam dari kemalangan supaya hidup saya mulus hari ini. Tuhan lindungi saya dari hal yang jahat supaya saya bisa bersyukur di akhir hari ini. Tentu bukan hanya itu ya Bapak Ibu sekalian ketika kita menyanyikan ya Tuhan tiap jam. Tapi karena kita tahu bahwa hidup kita bukan melulu berhubungan dengan kemalangan, bukan melulu berhubungan dengan COVID, bukan melulu berhubungan dengan hal-hal yang mungkin tidak mengenakan sehingga kita perlu dilindungi dan dijauhkan dari yang jahat sehingga kita bisa bersuka cita. Tapi hidup kita juga menjumpai kita, memperjumpakan kita dengan berbagai macam pilihan. Dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam cobaan yang bisa menjebak kita. Disitulah kita butuh Tuhan untuk menuntun kita. Untuk melewati masa-masa berat itu. Sehingga kita tidak salah merespon keadaan, tidak salah merespon situasi. Saya paling tidak menemukan 3 dari bacaan Matius yang tadi kita baca bersama. 3 fungsi hikmat yang bisa juga dilakukan di dalam keluarga kita. Sebagai anggota keluarga. Yang pertama adalah mengenali situasi, membedakan situasi. Tadi Bapak Ibu sekalian ketika kita membaca, Yesus diperhadapkan dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan dia. Dan Yesus tahu ini kondisi menjebak nih. Ini bukanlah sebuah pujian. Karena kalau kita memperhatikan bacaan yang tadi kita baca dari Matius, itu mereka mencoba untuk membesarkan kepala Yesus gitu ya. Membesarkan hati Yesus. Dikatakan begini, Guru kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Gue dibilang jujur gitu ya. Kalau kita sebagai manusia mungkin ketika dapat pujian dikit langsung kepalanya membesar. Bisa lama-lama katanya gak bisa keluar pintu saking besarnya. Ya. Guru kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Engkau tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak mencari muka. Kalau kita orang biasa mendengar demikian, wah saya mulai diterima nih. Saya mulai dihargai nih. Oh mereka sudah mulai memandang saya sebagai anak manusia, sebagai utusan Allah. Tapi Yesus tahu dengan tepat apa yang sebetulnya dia hadapi saat itu. Situasi seperti apa yang dia hadapi saat itu. Yesus tahu ini bukan pujian. Ini adalah sebuah jebakan. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai keluarga, ada kalanya kita membutuhkan sekali namanya hikmat untuk mengenali situasi, untuk mengenali kondisi, untuk membedakan hal yang paling sederhana mulai dari antara suami istri. Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak, siapa dari kita yang tidak pernah mendengar istri berkata terserah? Pasti dari kita banyak dan mungkin hampir semua pernah mendengar istri mengatakan terserah. Tapi disinilah hikmat Tuhan kita perlukan. Untuk betul-betul mengerti terserah macam apa yang istri kita sedang sampaikan. Kalau dia lagi happy, Mah yuk kita mau makan, keluar yuk. Papa pengen ngajakin Mama keluar. Mumpung Papa baru gajian dan kita ada waktu. Mau makan di mana Ma? Terserah Papa deh. Itu lagi happy. Tapi ketika istri mulai menjawab terserah, hati-hati. Mungkin bukan terserah yang dimaksud adalah terserah Papa. Dia lagi ngambek akan sesuatu. Hikmat menolong kita bukan hanya untuk mendengar kata yang terdengar. Hikmat menolong kita untuk mengenali situasi di mana kata itu keluar. Sama ketika kita misalnya bertanya, kamu maafin aku enggak? Aku maafin kamu kok. Berbeda dengan kamu maafin aku enggak? Iya, aku maafin kok.
Beda ya. Yang satu mungkin saat itu betul-betul rela, ya saya mengampuni kamu, saya memaafkan kamu. Tapi yang kedua mungkin butuh proses. Sehingga kita perlu kemudian mencermati juga apa tindakan kita. Kalau dia butuh proses, artinya dia sedang gak percaya sama kita. Karena ketika kita mengecewakan seseorang, sesungguhnya bukan soal dia disakiti hatinya, tapi kepercayaannya terhadap kita sedang berkurang. Ketika kita mengecewakan lagi, kepercayaannya berkurang lagi. Ketika kita mengecewakannya lagi, kepercayaannya berkurang lagi. Kenapa mama, papa, orang tua, kalau anaknya mengulang kesalahan, nadanya akan lebih tinggi dan akan lebih panjang ngomelnya. Karena si papa dan si mama, ketika dia bilang sama anaknya, "Nak, kamu tuh yang rajin ya belajar." "Iya, Ma, aku pasti akan rajin belajar." Terus dapat nilai jelek, maka papa mamanya mulai kehilangan kepercayaan kepada sang anak. Dan itu berlaku untuk setiap anggota keluarga. Bukan berarti si anak kemudian akhirnya mengeluh, "Papa mama ini tiap hari makin bawel aja." Mungkin bukan karena papa mama yang tambah bawel buat teman-teman remaja, buat teman-teman pemuda. Tapi mungkin karena kita sedang mengurangi kepercayaan mereka sehari demi sehari. Semakin menurunlah rasa percaya mereka sama kita karena kita melalaikan janji kita. Hikmat menolong kita untuk membedakan. Hikmat menolong kita untuk bisa mengetahui apa sesungguhnya yang sedang digumuli oleh setiap anggota keluarga. Apa yang sebetulnya diinginkan oleh setiap anggota keluarga. Dan semakin kita menggunakan hikmat, kita akan semakin kenal siapa anggota keluarga kita. Bahkan tanpa harus dia ngomel-ngomel, kita udah tahu nih, oh ya istri saya lagi kepengen ini. Suami saya lagi pengen saya begini. Oh anak-anak saya lagi pengen saya begini. Oh orang tua saya lagi pengen saya begini. Tanpa ada omelan, tanpa ada kekerasan, tanpa ada suara yang mulai ditinggikan. Kita sudah tahu karena kita menggunakan hikmat. Dan kita mengubah juga pola kita, bukan sekedar tahu. Jadi hikmat kedua fungsinya adalah bukan hanya sekedar tahu membedakan, tapi tahu memilih apa yang harus dilakukan ketika saat itu datang. Kalau sekedar tahu mana baik, mana tidak baik, itu semua orang juga rasanya bisa Bapak Ibu sekalian. Ini gak baik loh, apalagi orang yang sudah dewasa ya. Secara usia sudah dewasa, oh ini gak baik, ini negatif, ini positif. Ini yang Tuhan ingin, ini yang yang iblis inginkan. Ya. Itu aja memang sudah susah. Tapi cukup mudah ketika kita semakin dewasa. Tapi kalau hanya sekedar tahu dan kemudian kita tidak memilih apa yang kita tahu itu baik, itu juga butuh hikmat. Hikmat menolong kita bukan hanya untuk mengetahui ini kehendak Allah dan ini kehendak manusia, ini kehendak Allah dan ini adalah suara hati saya. Tapi bagaimana dengan segenap hati kita memilih kehendak Allah itu? Di situ kita butuh hikmat. Kita harus tahu apa konsekuensi-konsekuensi logis di dalam pilihan kita. Hikmatlah yang menolong akhirnya kita menemukan konsekuensi-konsekuensi logis itu. Sehingga kita akhirnya memilih apa yang diinginkan Allah dan bukan apa yang diinginkan kita sebagai manusia. Hikmat akan menolong kita memetakan. Kehendak Allah itu pasti begini ujungnya. Kehendak kita nggak jelas ujungnya kemana gitu ya. Putar sana putar sini. Kehendak Allah itu pasti ujungnya yang terbaik buat kita. Kehendak kita belum jelas terbaiknya di mana. Hikmat membuat kita memiliki pemetaan sehingga kita bisa mengambil keputusan. Bukan sekedar karena takut. Anak-anak takut sama orang tua. Suami takut sama istri, istri takut sama suami. Tapi kita betul-betul dengan penuh kesadaran mengambil keputusan berdasarkan hikmat Tuhan karena kita tahu siapa yang menuntun kita. Dan kita tahu kalau kita dituntun oleh Tuhan, maka endingnya akan selalu baik. Waktu Tuhan selalu tepat. Karya Tuhan selalu sempurna, selalu manis, selalu indah. Walaupun mungkin dalam prosesnya tidak menyenangkan. Ketika kita sudah mampu membedakan, kita akhirnya mencoba untuk menggunakan pengetahuan dan cara yang paling tepat untuk menyampaikan hikmat itu kepada orang lain. Karena hikmat bukan hanya untuk kita,
untuk kita merenungkan apa yang terjadi dalam hidup gitu ya. Apa yang diinginkan, tapi juga untuk menyampaikan sesuatu. Seorang istri pasti ingin menyampaikan sesuatu sama suaminya. Suami juga begitu sama istrinya. Anak-anak pada orang tua dan orang tua juga sebaliknya demikian. Kita tahu yang Tuhan inginkan seperti ini. Tapi bagaimana yang menyampaikannya ke suami, istri, anak, orang tua. Supaya mereka gak sakit hati. Supaya mereka tidak merasa dihakimi. Tapi sungguh merasa dirangkul dan merasa dipeluk. Merasa ditumbuhkan bersama-sama sebagai anggota keluarga. Hikmat menolong kita menemukan cara yang paling tepat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika ada nasihat, nasihatnya baik, tapi dikemas dengan cara yang salah, maka nasihat ini mungkin akan dilihat bukan sebagai nasihat, tapi sebagai sebuah pemaksaan atau bahkan sebagai sebuah pengadilan yang tidak adil oleh para anak-anak. Kalau orang tua ke anak, tapi bisa juga sebaliknya, termasuk juga tadi suami dan istri. Ketika kita meminta Tuhan untuk memberikan kepada kita kreativitas untuk menyampaikannya, kita akan mampu menyampaikan hal yang mungkin rasanya kalau didengar sama anak kita rasanya pahit, tapi ternyata itu berguna dan akhirnya bukan menjadi sesuatu yang memahitkan hatinya, tapi rasa pahit itu bisa berubah menjadi hal yang manis. Saya punya pengalaman yang diceritakan oleh kakak sepupu saya ketika dia mendidik anaknya. Anaknya waktu SMP, SMA itu malesnya luar biasa. Luar biasa malasnya, akhirnya jebol. Rapotnya berwarna, ya, macam kebun bunga, ya, merah, ungu nggak ada, merah semua. Ya. Lalu kemudian dia pulang, mamahnya udah kesel, kakak sepupu saya itu udah kesel. Lalu kemudian dia rasanya pengen marah karena udah diingetin berkali-kali, kamu jangan asal-asalan belajar. Dan saat itu dia tahu kalau dia marah dia bisa nggak terkendali karena udah bohwat gitu ya, kalau orang kita bilang udah bohwat yang ngomongin anak kok ya nggak mau dengerin mamanya sampai rapot keluar gitu. Saat itu cici saya masuk ke dalam kamar, dia berdoa sama Tuhan, lalu kemudian dia sudah tenang, dia keluar, dia rangkul anaknya, dia bilang begini, nama ponakan saya itu Daniel sedih nggak? Daniel dapat jelek. Tadinya Daniel yang udah ketakutan gitu ya, ponakan saya udah ketakutan. Aduh mama marah nih. Tiba-tiba netes air mata. Iya mah, Daniel sedih. Mama sedih kalau Daniel sedih. Itu adalah sebuah kata-kata yang gak pernah saya pikirkan. Dan bahkan kakak saya juga bilang, saya gak pernah mikirin tuh kata-kata. Tiba-tiba keluar begitu saja, akhirnya kami menangis. Daniel minta maaf sama Cici. Terus akhirnya dia mengalami perubahan di semester berikutnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, cara itu penting. Kenapa ada yang namanya ilmu marketing, ilmu buat jualan gitu ya. Kenapa Ciki dulu digemari oleh begitu banyak anak? Karena ada ilmu marketing di dalamnya. Seakan-akan itu adalah makanan anak Indonesia dan saya anak Indonesia, maka saya makan Ciki. Gitu ya, itu yang udah lama banget waktu saya masih kecil. Tapi itu menarik sekali, apalagi kalau kita melihat bahwa ini adalah hal yang baik untuk bisa dipegang dan digunakan, diturun-temurunkan pada anak cucu kita. Maka kemasan juga penting. Hikmat akan menolong kita menemukan kemasan-kemasan terbaik. Sehingga pengalaman tiap anggota keluarga mendengar nasihat bukan menjadi pengalaman yang buruk. Bukan menjadi pengalaman yang traumatis. Tapi menjadi pengalaman yang mengingatkan dia betapa Tuhan mengasihi dia. Karena ada kasih di dalam hikmat. Ada kasih di dalam cara orang berhikmat menyatakan kebenaran. Hikmat menolong kita untuk menggunakan pengetahuan bersamaan dengan kebijaksanaan. Dan cara yang kreatif serta yang baik didasarkan oleh kasih kepada sesama kita. Dan akhirnya yang ketiga adalah hikmat menolong kita menentukan waktu yang tepat. Kalau tadi di dalam bacaan kita di Matius, kita melihat bagaimana Yesus kayak langsung dihadang gitu ya. Gue mau nanya nih sama lo, jawab gitu kan ya. Dia gak bisa kabur Bapak Ibu sekalian. Tapi ada di beberapa kisah yang lain, Yesus itu ketika diperhadapkan oleh tekanan,
Dia melipir. Karena dia tahu nih, kalau dia konfrontasi saat itu, dia bisa mati saat itu. Belum waktunya Allah, dia udah mati. Tapi Yesus, ada kalanya dia memilih untuk diam. Ada kalanya dia memilih untuk melipir, padahal bukan berarti dia itu takut. Bukan berarti dia itu nggak kompeten untuk menjawab saat itu. Tapi karena memang belum waktunya Tuhan. Kita akan menemukan beberapa kesaksian di dalam firman Tuhan, di dalam Injil-Injil. Ketika Yesus sudah mau didorong, dibunuh gitu ya, dilempar dari tebing, dia tiba-tiba menghilang. Dia masuk di dalam kerumunan, lalu pergi. Bapak Ibu nanti bisa menemukannya di dalam Injil-Injil. Yesus tahu waktu yang tepat. Ada kalanya kita juga perlu menyampaikan kebenaran itu, karena kita udah tahu nih, ini keinginan Allah. Saya mau melakukan keinginan Allah dan bukan hanya keinginan saya. Lalu kemudian caranya bagaimana? Firman Tuhan menolong kita, kuasa Allah melalui hikmat itu menolong kita. Udah ketemu caranya, tapi jangan langsung jeder di situ. Kita lihat situasi dan kondisi. Kita lihat situasi dan kondisi diri kita. Apakah kita masih mungkin untuk terpancing emosi? Dan kita juga bisa melihat situasi dan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Anggota keluarga kita di mana kita mau berbicara, mau menyampaikan kebenaran itu. Kalau dia sedang gusar, tunggu waktunya. Ada waktu untuk diam, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk menegur, ada waktu untuk menghibur, ada waktu untuk berkata-kata, ada waktu untuk menunggu sehingga kata-kata yang akhirnya keluar justru membangun. Disinilah kita butuh juga hikmat Tuhan untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk saya berbicara. Ada seorang istri, waktu saya bilang, coba Bu, Ibu coba tenang dulu. Nanti kalau udah tenang, baru Ibu ngomong sama Bapak gitu ya. Bu, kayak gitu mah kagak bakal bisa ada waktunya Bu. Karena saya tenang, suami saya gak pernah tenang. Bisa begitu ya. Tapi ya itu mungkin saja terjadi Bapak Ibu sekalian. Tapi ya masa selama 24 jam, 7 hari seminggu tuh Bapak kagak tenang terus, tensi naik. Belum nyampe 7 hari udah tewas gara-gara tensi naik gitu ya. Jadi mungkin kita juga perlu menemukan waktu yang betul-betul tepat dengan cara kita memperhatikan dia. Kalau kita gak pernah perhatiin mana tahu. Bodo amat lah suami saya kalau ketemu saya sama saya selalu ngajaknya berantem. Tiap ngobrol, awalnya ngobrol santai, ujungnya berantem. Daripada gitu gue gak mau lihat. Ya gak pernah dilihat, gak pernah ditelaah, gak pernah dicermati. Mana tahu tuh Bapak lagi adem, bener gak Bapak Ibu gitu ya. Akhirnya hikmat menolong kita untuk setia. Kalau kita tahu itu yang benar, kalau kita tahu itu yang terbaik, maka kita akan mencari waktu. Kita gak akan pernah bilang gak ada waktu. Kita gak akan pernah bilang gak ada kesempatan. Kita gak pernah bilang dia mah begitu gak bisa diubah. Kita akan selalu mencari kesempatan untuk membuat orang menjadi lebih baik. Karena hikmat diberikan Tuhan bukan hanya membuat kita bijaksana. Tapi hikmat diberikan Tuhan kepada kita supaya kita bertumbuh sebagai manusia dan supaya orang-orang di sekeliling kita juga bertumbuh karena kita. Bapak Ibu, Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada manusia di dunia yang memilih hikmat sesempurna hikmat Kristus. Jadi lekatkanlah hati dan pikiran kita hanya pada Kristus. Karena tidak ada seorang pun di dunia yang bisa memilih hikmat seperti Allah. Salomo sudah diberikan hikmat oleh Allah. Dia adalah raja yang luar biasa. Bahkan Allah mengatakan sebelum kamu tidak ada raja seperti engkau dan setelah kamu tidak ada raja seperti engkau. Luar biasa sekali. Tapi di akhir hidupnya kita lihat bagaimana Salomo. Ketika dia mulai mencondongkan hati pada yang salah, hancurlah dia. Kerajaannya hancur, anak-anaknya berebut tahta. Dia mulai meninggalkan hikmat. Jangan pernah kita meninggalkan hikmat Tuhan. Karena sekali kita meninggalkan hikmat Tuhan, kita akan dibuat hancur. Salomo raja yang besar bisa hancur. Luar biasa. Dia raja yang begitu diberkati. Dia raja yang begitu kaya. Orang banyak datang kepada dia. Tapi di ujungnya dia hancur.
Jangan kita mengulangi kesalahan yang sama. Lekatkan diri kita sama Tuhan. Kaitkan terus hati dan pikiran kita pada Roh-Nya yang kudus. Hanya dengan demikian, hikmat memelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mencari hikmat. Amin. Mari umat kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kembali kepada Tuhan untuk mengangkat doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Hari ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup mengaruniakan kepada kami hikmat, agar hidup kami tidak hanya berada di dalam damai, sejahtera, dan sukacita, tapi terutama di dalam pertumbuhan yang semakin nyata setiap harinya, semakin sempurna seperti Engkau sempurna. Tuhan, biarlah Engkau tuntun kami, Engkau yang mengingatkan kami, Engkau juga yang memberikan kepada kami cara-cara yang paling tepat untuk menggunakan hikmat tersebut. Kami percaya Engkau Allah yang akan terus memelihara hati dan pikiran kami. Pada hari ini kami mau bersama berdoa bagi pemerintah kami. Pandemi yang sungguh berkepanjangan ini membuat begitu banyak hal harus dipikirkan oleh pemerintah kami, para pemimpin kami, dari pemerintah pusat sampai daerah. Kami tahu Tuhan tidaklah mudah bagi mereka, karena sesungguhnya kami sebagai bangsa tidaklah siap untuk menghadapi pandemi yang begitu panjang. Berikanlah pemerintah kami ketahanan hati, kesabaran, dan hikmat untuk menentukan setiap putusan-putusan yang terbaik bagi kami sebagai bangsa. Tuntunlah Tuhan Presiden kami, kuatkan dia dan juga berikan dia kesehatan, sehingga ketika dia harus bekerja dari pagi sampai malam, melelahkan tubuhnya, dia juga tidak mudah untuk terkena virus yang ganas ini. Kami tahu Tuhan bahwa dia bergumul begitu banyak untuk bangsa kami. Dan Tuhanlah yang akan menolongnya melampaui siapapun. Kami berdoa juga untuk seluruh gereja Tuhan dimanapun berada, terutama di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Begitu banyak gereja Tuhan yang tidak bisa menikmati ibadah persekutuan, di mana mereka saling menguatkan, saling mendoakan, saling menjadi sahabat. Karena mereka harus berada di rumah, mengurangi perjumpaan-perjumpaan dengan sesama yang mampu mungkin meringankan beban hidup mereka. Tuhan, kuatkanlah mereka dan besertalah dengan mereka, sehingga justru lewat pandemi ini mereka berjumpa dengan Tuhan lebih intim, lebih pribadi,
yang akan justru menguatkan iman dan pengharapan mereka kepadamu. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang juga mengalami krisis ekonomi karena persembahan yang juga berkurang di begitu banyak gereja-gereja Tuhan di pedalaman. Tuhan, peliharalah mereka, baik lewat apa yang bisa kami lakukan sebagai gereja, sebagai bagian persekutuan tubuh Kristus, lewat doa, lewat sumbangsih, apapun yang bisa kami nyatakan sebagai bentuk kasih kami kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk GKI Nurdin secara khusus, lewat setiap program yang akhirnya harus menyesuaikan di masa pandemi ini. Program-program online, melalui Zoom, melalui media-media sosial lainnya, Tuhan berkati. Agar setiap program ini sungguh dapat menghadirkan cinta kasih Tuhan dan menjadi alat Tuhan untuk merawat tubuh Kristus secara khusus di GKI Nurdin. Sehingga iman dan pengharapan serta kasih umat terus terpelihara. Berkatilah majelis jemaat di dalam mengelola setiap program dan juga berkat Tuhan. Sehingga GKI Nurdin tetap jadi berkat di masa pandemi sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus. Berilah kepada setiap kami hati yang terus taat kepadamu, taat juga terhadap protokol pemerintah. Karena dengan demikian kami menjaga diri kami dan menjaga orang-orang di sekeliling kami, termasuk juga menjaga persekutuan-Mu di tempat ini. Berkatilah setiap rekan-rekan yang mengelola ibadah-ibadah online. Berikan mereka kesabaran dan ketahanan, serta sukacita dalam mengerjakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan dan penolong kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih, mari bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Sambil mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar, atau yang juga dimuat di dalam warta jemaat online. Saudara juga dapat memasukkannya ke dalam amplop untuk kemudian dibawa saat kita sudah bisa beribadah bersama di gedung gereja. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu.
Umat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segenap berkat-Mu bagi keluarga kami. Biarlah hanya dengan hikmat yang daripadamu saja, kami dapat terus mengerjakan peran kami sebagai keluarga dengan sungguh. Kiranya kehidupan keluarga kami mampu memancarkan Kristus dari dalamnya. Dan pada saat ini, kami juga membawa persembahan syukur kami padamu. Walau sedikit persembahan yang kami bawa ini, kiranya sudilah Tuhan memakainya menjadi alat bagi pekerjaan pelayanan gerejamu, khususnya melalui GKI Nurdin. Demi kemuliaan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah minggu kita akan segera berakhir. Tapi ibadah sesungguhnya akan kita jalani bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Andalkanlah Tuhan, karena tidak ada Allah yang mampu menggandeng kita, menuntun kita menuju keselamatan yang sempurna selain Dia sendiri. Jadi lekatkanlah diri kita kepadanya setiap hari, setiap jam, setiap detik hidup kita. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebentar lagi akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita minta hikmat dari Tuhan. Tanpa hikmat dari Tuhan, takkan mungkin kita membuat hidup keluarga kita baik adanya. Jadi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita bersama membawa berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan setiap kamu. Karena Ialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya,
Ibadah telah selesai. Umat dipersilahkan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.